warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Sobat Hima TV, berbahagia sekali malam hari ini kembali kita bersama dalam pembacaan Gelombang Cinta, tepat di kesempatan Minggu 29 November 2020. Dan tadi juga kita sudah sama-sama mengikuti kajian kitab Fathur Rabbani karya dari Syekh Abdul Qadir Jailani. Dan ada banyak pengetahuan yang sudah kita dapatkan dari kajian tadi. Dan oleh karena itu malam hari ini marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan semuanya. Kemudian salawat serta salam juga semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Hima TV, malam hari ini tentu saja sekali lagi kita akan sama-sama mendengarkan pembacaan Gelombang Cinta karya dari Buya Syakur Yasin MA, pengasuh Pondok Pesantren Carang Pinggan, Indramayu. Dan malam hari ini saya juga bersama dengan apresiator tunggal saya, Pak Tato. Assalamualaikum Pak Tato. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah maki suasana rinai grimis tetap datang Pak Tato ya. Iya. Dan kita nanti sampai jam 00.30 akan berada di sini. Insya Allah. Baik, Sobat Hima TV yang berbahagia, malam hari ini kita akan sama-sama mengikuti pembacaan Gelombang Cinta. Dan kali ini yang akan kita undang untuk membacakan Gelombang Cinta adalah Ibu Yudis Joni. Dan malam hari ini judul Gelombang Cinta kita adalah Niat yang Baik. Silakan Ibu Yudis. Terima kasih atas sama-sama kata juga dia, dan mohon izin untuk membacakan puisi dia. Tapi tadi sedikit ada ralat, saya sebetulnya itu CV saya yang lama. Saya sudah pensiun dari Widyatamanya, dari Universitas Widyatamanya. Saya sudah 2 tahun terakhir ini saya sudah tidak mengajar di sana lagi. Nah, baik, terima kasih Mas Ustadz. Mungkin saya akan mulai aja pembacaan puisi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Niat yang baik. Apa yang telah aku ceritakan kepadamu, wahai kekasihku, hanya sebagian kecil saja yang mudah diungkapkan dan mudah difahami. Sebagian besar tetap tersimpan di dalam hati, tidak dapat diceritakan dan tidak mungkin dapat ditafsirkan. Akan tetap melekat di dalam hatiku sampai ajal menjemputku. Oleh karena itu aku memilih lebih baik diam saja, karena di dalam berdiam diri aku akan mendapatkan berbagai keuntungan yang banyak sekali. Antara lain aku mendapatkan kedamaian di dalam hati. Aku dapat tampil memukau di depan teman-teman tanpa harus melakukan pencitraan. Aku terlihat berwibawa tanpa harus menyandang jabatan. Aku dapat melindungi diriku sendiri tanpa harus membangun benteng dengan tembok yang tebal, dan aku tidak tergantung kepada siapapun serta tidak perlu minta maaf. Adapun khusus mengenai dirimu, wahai kekasihku, engkau sudah sangat cantik sekali. Tinggal pola pikirmu yang perlu dibangun supaya lebih cantik lagi. Tidak perlu menambah make up atau mengenakan aksesoris yang berlebihan. Nanti kecantikan yang akan membahagiakan diriku adalah kecantikan hatimu. Karena kecantikan yang sebenarnya adalah kecantikan hati, bukan kecantikan wajah. Adapun luka hatimu karena tertipu oleh seseorang yang sangat engkau percayai, sehingga tanpa engkau sadari nomor PIN hatimu engkau serahkan. Akibatnya, sisa tabungan yang masih tersimpan habis terkuras semua tanpa sisa. Selanjutnya sakit hatimu, wahai kekasihku, tidak mungkin diungkapkan dengan gambar seorang perempuan yang sedang melelehkan air mata, karena aku yakin sakit hatimu sudah sangat berlebihan, sehingga tulang rusukmu terpatah-patah sampai engkau tidak mampu berucap apa-apa.
Dengan berjalannya waktu, akan banyak membawa perubahan dalam dirimu, baik pemahamanmu, keyakinanmu, dan pemikiranmu. Apapun bisa berubah, tetapi waspadalah, wahai kekasihku. Jangan sampai terjadi perubahan dalam hal-hal yang prinsipil dan substansial, seperti akidah, moral, dan kebaikan hatimu. Kembali kepada diriku sendiri, mengapa aku lebih memilih tutup mulut? Sebabnya adalah, pertama, karena aku ingin selalu menghindar dari omong kosong. Asal bunyi, tidak ada guna. Kedua, karena ingin menghindar supaya tidak terlihat dalam pembicaraan yang dapat membuat viral gosip, isu, dan hoax. Sebenarnya yang teristimewa pada dirimu, wahai kekasihku, bukan kecantikanmu, melainkan niat hatimu yang baik. Itu yang menyebabkan aku tergila-gila kepadamu. Karena niat hati yang baik itu tidak ada pepadannya. Ketika niat hatimu sudah baik, silahkan engkau lakukan apapun yang engkau mau. Lalu biarkan mereka menafsirkan sesuka mereka. Betapa mulia hatimu, wahai kekasihku, ketika engkau mampu menyembunyikan sakit hatimu di balik senyummu yang sangat manis, sehingga engkau mampu membahagiakan orang-orang yang ada di sekitarmu. Sebaliknya, perasaan-perasaan yang berjejal di dalam hatiku ini seringkali mendorongku untuk berbuat sesuatu. Lalu di penghujung aku harus memabut penyesalan yang sangat dalam. Sebabnya bukan karena aku telah melakukan kesalahan, melainkan karena ternyata yang kubantu itu bukan orang yang layak untuk dibantu. Boleh jadi hidup kita ini akan menjadi lebih nyaman andaikan kita dapat memanfaatkan ilmu EGP terhadap apapun yang terjadi di sekitar kita. Karena sebagian besar dari rasa sakit itu berawal dari karena kita memperhatikan. Pada akhirnya aku tidak membutuhkan teman-teman yang selalu setuju terhadap pendapatku, namun mengikuti langkahku. Yang aku butuhkan adalah teman-teman yang mampu berinteraksi, saling mengisi dan saling menasehati. Apabila hanya mengikuti langkahku, di mana ketika aku berdiri lalu mereka ikut berdiri, ketika aku duduk lalu mereka ikut duduk, bayang-bayangku lebih pintar dari mereka untuk melakukan hal seperti itu. Engkau lebih dari itu semua, wahai kekasihku. Engkau bukan hanya sekedar mampu berinteraksi bersamaku, tetapi engkau meletakkan segala keinginanku di atas skala prioritas dalam kesibukanmu sehari-hari, sehingga engkau sangat layak aku buatkan istana yang megah di dalam hatiku untuk tempat tinggalmu. Nanti pada akhirnya engkau harus mengerti bahwa orang yang paling bermartabat adalah orang yang tidak pernah mempersoalkan martabatnya sendiri. Orang yang paling rendah hati adalah orang yang tidak pernah mengklaim keistimewaan yang dimilikinya. Sedangkan orang yang paling dicintai Tuhannya adalah orang yang paling banyak menolong kepada sesamanya. Adapun orang yang paling aku cintai adalah orangnya cantik jelita tetapi mampu memanjakan hatiku. Engkaulah orangnya, wahai kekasihku. Tentu engkau masih ingat, wahai kekasihku, engkau pernah bertanya kepadaku, mengapa aku tidak pernah menjelekkan dan memburukan orang lain? Jujur saja, aku sangat sibuk mencari keburukan dan kejelekan diriku sendiri, sehingga aku tidak ada waktu. Di samping itu juga, kehidupan ini selalu silih berganti antara kesulitan dan kemudahan. Setiap ada kesulitan, selalu saja ada kemudahan. Bagiku keduanya sama saja.
Ketika kita menghadapi kesulitan berarti kita disuruh bersabar. Selanjutnya kita dijanjikan akan bersama Tuhan. Ketika kita menghadapi kemudahan berarti kita disuruh bersyukur. Selanjutnya kita dijanjikan mendapatkan imbalan. Sehingga dengan demikian supaya langkahmu dalam menjalani kehidupan tetap tegap, tidak gontai di tengah perjalanan. Hendaknya selalu engkau rawat di dalam hatimu siapapun yang layak menjadi pendampingmu di mana saja engkau berada. Siapapun yang dapat menghembuskan udara segar ke dalam paru-parumu, siapapun yang dapat memberikan penghormatan kepadamu secara tulus. Kehidupan ini terkadang, wahai kekasihku, seperti cerpen yang dikarang oleh pengkhianat yang menang, ditulis oleh zaman, dinyanyikan oleh orang-orang yang tertindas, lalu mata kita yang dipakai untuk menumpahkan hujan lebat. Hujan lebat yang tertumpah dari kelopak mata kita tidak membuat kota-kota di hati kita menjadi banjir, malah membuat semakin kering kerontang, sehingga memberi peluang COVID-19 menyebar kemana-mana, termasuk hatiku terpapar corona cinta. Karena aku menghirup dengus nafasmu terlalu dalam. Sekalipun demikian, engkau senantiasa segar bugar karena hatimu selalu menimang cinta. Vaksin yang paling hebat melawan segala virus pada akhirnya adalah kebahagiaan juga. Walau bagaimanapun, selalu saja banyak orang mengamatimu. Ada yang mengamatimu karena cintanya, ada yang mengamatimu karena sekedar hanya ingin tahu saja. Ada yang mengamatimu karena iri dan dengki. Pengamat itu banyak sekali ragamnya, wahai kekasihku. Lalu, jangan ada keinginan untuk membalas dendam kepada teman yang pernah menipumu. Sebaiknya dikembalikan lagi ke kampungnya seolah engkau tidak pernah mengenalnya. Kemudian mereka yang selalu mengkritik dirimu dari yang paling besar sampai kepada yang paling kecil, apapun yang engkau lakukan, biarkan saja, tidak usah dijawab dan tidak perlu dibantah. Tersenyum sajalah sambil menganggukkan kepala. Apabila terjadi keretakan di dalam hatimu, tidak akan ada siapapun yang dapat menebalkan kecuali dirimu sendiri. Ketika engkau tersungkur, tidak akan ada yang dapat menolongmu kecuali dirimu sendiri. Yang dapat membuat engkau dapat bangkit kembali adalah kehendakmu sendiri. Aku bersedia membantumu bila engkau menginginkan, supaya engkau bangkit kembali. Yang penting usahamu lancar kembali. Bantuanku tidak terlalu banyak, secukupnya saja. Jangan berkecil hati merangkak lagi. Sampai sekarang aku belum dapat menentukan waktu kapan aku akan melamarmu. Biarkan saja berjalan bersama waktu, atau seperti air mengalir saja. Rasanya kurang pantas aku cepat-cepat kawin lagi, karena istriku meninggal belum juga 1 tahun. Ditambah lagi anakku masih terlihat sedih kehilangan ibunya. Sekitar jam 4 sore ibumu datang ke rumahku. Secara langsung saja mengatakan, anakku usianya sudah 30 tahun. Sampai kapan harus menunggu? Lalu kujelaskan kepadanya bahwa istriku meninggal belum 1 tahun. Tidak pantas aku cepat-cepat kawin. Ditambah lagi anakku masih bersedih hati. Akhirnya supaya ada kepastian kuberikan uang biaya pernikahan secukupnya, adapun waktunya akan ditentukan nanti. Keesokan harinya pas matahari sedang di atas ubun-ubun, engkau datang mengembalikan uang pasrahan sambil mengatakan, mohon maaf, keluarga merasa khawatir barangkali
Nanti aku nanti jadi barang basi. Untuk itu aku kembalikan uang lamaran ini. Nanti saja kalau sudah ada kepastian. Tidak menunggu jawabanku, engkau langsung pergi. Kupanggil tetapi engkau tidak menoleh. Sejak itu rinduku semakin membara. Hampir 1 bulan aku tidak pernah tidur lelap. Nafasku terasa semakin sesak. Takut barangkali terpapar corona. Akhirnya aku memaksakan diri untuk datang ke rumahmu, memastikan kapan akan menikah. Tetapi ketika sampai di depan rumahmu ternyata ada 2 set tenda terpasang dan janur kuning tergantung di tiang bambu. Indramayu 29/11/2020 Abdul Syukur Yasin. Terima kasih. Iya. Sangat Sangat luar biasa sekali.